Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Bupati Majalengka yang saya hormati. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi KDM kembali turun ke desa-desa yang jauh dari sorotan. Ia mendapati jalan-jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Subang dalam kondisi memprihatinkan. Lubang di mana-mana, bahkan ada yang belum tersentuh aspal sejak zaman Orde Baru. KDM menggeleng saat melewati jalur berlumpur yang dilintasi anak sekolah dan petani. Padahal jalan itu merupakan akses utama antar pasar dan sentra pertanian. Ini jalan darah ekonomi rakyat, ucapnya lirih, sembari mencatat dalam buku kecilnya. Ia menelusuri data APBD Kabupaten Subang, dan dugaannya benar. Anggaran untuk infrastruktur jalan hanya di kisaran puluhan miliar rupiah per tahun, jumlah yang sangat kecil dibandingkan kebutuhan real di lapangan. Bahkan, sebagian besar anggaran justru habis untuk kegiatan birokrasi. KDM lalu mengangkat temuan ini dalam sebuah forum terbuka bersama warga. Ia menunjukkan data dan foto kondisi jalan. Kalau cuma dikasih 30 miliar per tahun untuk ratusan kilometer jalan, kapan rakyat bisa merdeka dari lumpur? Warga bersorak mendukung. Mereka menunggu pemimpin yang berani bersuara seperti ini. Dan suara itu akan segera menggema ke ruang-ruang kekuasaan. Setelah kunjungan lapangan itu, KDM langsung mengundang Bupati Subang, Pak Eman, untuk datang ke Gedung Sate. Agenda rapat bersifat tertutup, namun bocoran isinya langsung menyebar ke media. Kang Deddy marah besar soal anggaran jalan, begitu judul berita yang tersebar. Di ruang pertemuan, suasana penuh ketegangan. KDM membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Ia menunjukkan peta kerusakan jalan di Kabupaten Subang dan membandingkan dengan alokasi anggaran yang diberikan. Pak Bupati, dengan kondisi seperti ini, kenapa anggarannya cuma segitu? Bupati Eman mencoba menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah terbatas, dan banyak kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Namun KDM memotong, kalau rakyat terus terpeleset karena jalan rusak, anak-anak pun gak bisa sekolah dengan aman. Infrastruktur adalah prioritas dasar. KDM pun mengusulkan dengan lantang, saya minta minimal 200 miliar per tahun dialokasikan khusus untuk jalan. Bukan janji politik, tapi tanggung jawab moral. Suasana mendadak hening. Eman tampak terkejut, namun tak bisa membantah kenyataan. Pertemuan itu ditutup dengan tekanan halus dari KDM, kalau APBD tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat, itu bukan pembangunan, tapi pengaburan. Kepulangan Eman dari Bandung disambut dengan kecanggungan di lingkungan Pemkab Subang. Para kepala dinas mulai gelisah. Usulan KDM untuk menaikkan anggaran jalan hingga 200 miliar membuat rencana anggaran lain bisa tergeser. Kepala Bapeda sempat berbisik kepada Eman, kalau kita paksakan, kegiatan dinas dan proyek lainnya bisa terganggu. Namun Eman tahu, suara rakyat di lapangan sudah berubah. Ia tak bisa lagi mempertahankan zona nyaman para birokrat. Bupati Eman kemudian mengumpulkan semua jajaran strategis. Dalam rapat itu ia berkata, saya tahu ini mengejutkan, tapi ini saatnya kita berpihak. Jalan adalah denyut rakyat, dan kita tak boleh tutup mata lagi. Beberapa pejabat hanya menunduk, merasa tak mampu membantah. Media mulai memberitakan reaksi Pemkab. Ada yang mendukung, ada pula yang menyindir bahwa permintaan 200 miliar adalah ambisius. Tapi KDM menjawab sinis lewat media, ambisius. Tidak, yang ambisius itu mereka yang senang rapat tanpa hasil. Pernyataan itu kembali menjadi sorotan publik. Dan rakyat mulai mendesak, kalau KDM saja peduli, masa bupatinya diam. Kabar tentang permintaan KDM menyebar ke pelosok Subang. Para kepala desa mulai bersuara, mendesak agar anggaran jalan ditingkatkan. Mereka menggelar forum desa, membacakan kondisi jalan mereka dengan data dan foto. Salah satu kepala desa berkata lantang, kami tidak butuh gedung mewah, kami cuma ingin jalan yang bisa dilalui truk dan motor saat panen. Warga desa pun mulai membentuk kelompok advokasi pembangunan jalan. Gelombang tekanan ini tak bisa diabaikan. Bupati Eman mulai menyusun tim revisi anggaran. Ia bahkan membentuk satgas khusus untuk mendata kerusakan jalan secara detail dan transparan. Kalau kita mulai dari data yang benar, kita akan bergerak ke arah yang benar, ujarnya. KDM menyambut baik gerakan ini. Ia bahkan datang langsung ke salah satu forum desa dan menyampaikan orasi inspiratif, kalau pemimpin ragu membela rakyat, lebih baik mundur. Tapi kalau berani,
mari kita buktikan. Forum itu pecah dengan tepuk tangan. Dan semangat untuk membangun jalan mulai menjalar seperti api. Untuk mewujudkan permintaan 200 miliar, Pemkab Subang harus melakukan perombakan besar. Dana-dana kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan pengadaan non-esensial mulai dipangkas drastis. Beberapa pejabat merasa keberatan, tapi tak bisa berbuat banyak. Bupati Eman juga mulai menggalang kerjasama dengan provinsi dan pusat. Ia mengajukan dana alokasi khusus dan dana bantuan gubernur. KDM menyambut proposal itu dan menjanjikan dukungan penuh, asalkan transparansi dijaga. Sementara itu, KDM menggandeng BUMD untuk ikut serta dalam pengadaan material jalan. Konsep pembangunan padat karya juga diterapkan agar rakyat bisa ikut bekerja membangun daerahnya sendiri. Kita tidak hanya bangun jalan, tapi juga bangun ekonomi rakyat, kata KDM. Tim teknis merancang tahapan pembangunan jalan strategis terlebih dahulu, seperti akses pertanian, sekolah, dan puskesmas. Waktu pelaksanaan dipercepat dengan pengawasan ketat. Semua progres dipublikasikan secara terbuka di website resmi Pemkab dan Pemprov. Kini, impian 200 miliar bukan lagi wacana. Ia mulai menjelma menjadi gerakan terstruktur yang melibatkan semua pihak. Setelah melalui berbagai revisi dan persetujuan DPRD, akhirnya anggaran jalan sebesar 200 miliar disahkan di Kabupaten Subang. Proyek pertama dimulai di Kecamatan Cisalak, daerah yang selama ini terisolasi karena jalannya rusak parah dan berbatu. Warga tak percaya saat alat berat mulai berdatangan. Anak-anak sekolah, petani, dan pedagang menyambut gembira. Dulu kami harus jalan kaki sejauh 3 km karena angkot gak bisa masuk. Sekarang kami bisa naik motor sampai ke rumah, kata seorang ibu sambil meneteskan air mata. Pembangunan jalan itu dikerjakan dengan sistem padat karya, melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja. Ini membuat ekonomi lokal bergerak. Toko-toko kecil mulai ramai karena pekerja belanja kebutuhan sehari-hari di sana. Bupati Eman dan KDM datang bersama saat peresmian tahap pertama. Di hadapan warga, KDM berkata, inilah bukti jika anggaran digunakan tepat sasaran. Jalan ini bukan untuk pejabat, tapi untuk kalian, rakyat pemilik negeri. Realisasi ini menjadi simbol bahwa politik bisa berpihak pada rakyat jika ada kemauan kuat. Jalan di Cisalak menjadi titik awal dari perubahan besar yang akan menyusul di seluruh pelosok Subang. Namun keberhasilan ini tak membuat semua pihak senang. Sejumlah pejabat lama yang biasa mengatur proyek infrastruktur mulai gusar. Mereka kehilangan celah untuk mengambil keuntungan dari proyek tambal sulam seperti tahun-tahun sebelumnya. Muncul perlawanan diam-diam, laporan fiktif, manipulasi RAP, hingga penghambatan pencairan dana. Beberapa kontraktor lama juga mencoba menggagalkan proyek dengan kualitas buruk agar proyek itu tampak gagal dan bisa dikembalikan ke pola lama. KDM sudah mengantisipasi ini. Ia menurunkan tim inspektorat khusus dari Pemprov untuk mengaudit setiap progres proyek jalan. Laporan-laporan dari masyarakat juga direspons cepat lewat aplikasi pengaduan publik berbasis digital. Dari hasil audit, ditemukan beberapa penyimpangan ringan, namun KDM tidak tinggal diam. Ia memerintahkan pemutusan kontrak, blacklist kontraktor, dan memberikan teguran keras kepada pejabat yang lalai. Kita bangun jalan untuk rakyat, bukan ladang mainan para pemburu rente, tegasnya. Langkah tegas ini menimbulkan efek jera. Perlawanan meredup, dan kualitas proyek meningkat. Ini menjadi pembuktian bahwa integritas bisa mengalahkan kepentingan lama jika ditegakkan dengan konsisten. Untuk menjaga transparansi, KDM bersama Bupati Eman membentuk program Mata Jalan, yakni sistem pelibatan warga dalam mengawasi pembangunan infrastruktur. Melalui pelatihan singkat, warga dilatih memantau kualitas material, progres harian, dan mencatat temuan di aplikasi resmi pemerintah. Di setiap desa, dibentuk kelompok pengawas yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa. Mereka dibekali kamera dan akses data per proyek. Kalau proyek ini untuk rakyat, maka rakyat harus ikut menjaganya, kata KDM dalam peluncuran program. Program ini langsung membuahkan hasil. Warga melaporkan adanya pengurangan volume pekerjaan oleh salah satu kontraktor. Tim teknis langsung mengecek dan memaksa rekanan mengulang pekerjaan tanpa tambahan biaya. Ini membuat masyarakat merasa dilibatkan secara nyata. Bupati Eman pun memberikan insentif berupa penghargaan untuk desa yang aktif mengawasi proyek. Transparansi ini menjadi kebijakan permanen di bawah kepemimpinannya. Kami tidak hanya bangun jalan,
tapi bangun kepercayaan publik, ucap Eman. Dengan program Mata Jalan, pembangunan tak lagi jadi urusan elit di kantor, tapi milik semua warga desa. Rakyat tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi penjaga kualitas. Keberhasilan proyek jalan di Subang menyebar ke daerah lain. Beberapa kepala daerah mulai menghubungi KDM untuk belajar sistem penganggaran dan pengawasan rakyat yang diterapkan bersama Bupati Eman. Bahkan, beberapa bupati menyatakan siap mengikuti jejak anggaran 200 miliar untuk jalan rakyat. KDM diundang ke berbagai forum nasional sebagai pembicara. Namun dalam setiap forum, ia selalu menekankan, jangan hanya bicara sistem, bicara juga keberpihakan. Kalau kita tidak berpihak pada rakyat, sistem apapun akan gagal. Sementara itu, di Subang, perubahan mulai dirasakan. Logistik pertanian lancar, anak-anak sekolah tidak lagi terjebak lumpur, dan desa-desa mulai terhubung lebih cepat. Harga jual produk naik karena akses pasar menjadi lebih mudah. Ekonomi lokal meningkat, UMKM desa mulai tumbuh karena distribusi barang lebih efisien. Bahkan, muncul desa wisata baru karena akses transportasi membaik. Semua ini terjadi karena satu hal, keberanian mengubah prioritas anggaran. KDM menyebutnya sebagai revolusi jalan. Ia mengatakan, membangun jalan bukan hanya soal aspal, tapi soal bagaimana negara hadir sampai ke pelosok. Setelah 2 tahun berjalan, program anggaran jalan minimal 200 miliar membuahkan hasil nyata. Lebih dari 70% jalan desa dan antar kecamatan di Subang sudah diperbaiki. Sisa jalan dalam tahap perencanaan dan dijadwalkan rampung dalam tahun berikutnya. Bupati Eman kini dikenal sebagai sosok yang berubah drastis, dari birokrat biasa menjadi pemimpin visioner. Ia mengakui, perubahan itu terjadi karena dorongan keras dan tulus dari KDM. Beliau tidak hanya mengkritik, tapi memimpin dengan contoh. KDM pun memuji keberanian Eman, kalau semua kepala daerah berani seperti ini, rakyat Indonesia akan lebih cepat merdeka dari ketimpangan. Kata-kata itu disambut tepuk tangan saat KDM dan Eman menghadiri peresmian jalan terakhir di Desa Palasari. Di tengah acara, seorang anak kecil datang mendekati KDM dan berkata polos, "Pak Gubernur, jalan ini enak buat sepeda." "Makasih ya," KDM tersenyum haru. Bagi dia, ucapan anak kecil itu lebih berharga. Dari penghargaan manapun, warisan 200 miliar bukan sekadar angka dalam APBD. Ia adalah simbol dari sebuah tekad, bahwa jika pemerintah benar-benar berpihak, maka rakyat bisa merasakan kehadiran negara dari langkah pertama di jalan desa mereka.